Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Saya percaya bahwa hari ini setiap kita diberkati oleh Tuhan, amin. Amin. Dimanapun kita berada saat ini, saya yakin dan percaya ketika kita datang untuk menyembah Tuhan, Tuhan bertahta di atas setiap pujian umat-Nya. Kita membuka hati kita untuk Tuhan. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena kasih karunia Tuhan senantiasa melingkupi setiap kita. Haleluya Tuhan, oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Walau kami berjalan di dalam lembah yang gelap, satu hal yang kami yakini Tuhan, bahwa tangan-Mu selalu menopang setiap kehidupan kami, Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu, Yesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah
kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak terima segala pujian kami Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami membuka hati kami Tuhan, mau menyerahkan segenap hidup kami untuk-Mu Tuhan Yesus. Melalui pelayanan kami Tuhan, nama Tuhan boleh semakin dimuliakan dan ditinggikan. Kami percaya Tuhan, bahwa dimanapun kami berada saat ini Tuhan, ketika kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus, Engkau bertahta di atas setiap penyembahan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk lebih dahsyat lagi memuji-Mu, menyembah nama-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Kita percaya bahwa Allah sumber kekuatan kita, amin. Amin. Kita mau katakan bahwa Allah sumber kekuatanku. Hanya Kau milik kami Tuhan. Tiada yang lagi yang kami ingini di bumi, hanya Kau Yesus. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya sumber kuatku, sumber kuatku, sumber kuatku dan bagianku selamanya. Haleluya Tuhan, bahwa Engkaulah sumber kekuatan kami Yesus. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Dan tak kami andalkan kekuatan kami Tuhan, tak ku andalkan kekuatanku, namun satu yang pasti, Kau tetap selamanya Tuhan. Tetap selamanya sumber kuatku, sumber kuatku, sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sumber kuatku, sumber kuatku, sumber kuatku dan bagianku selamanya. Haleluya, amin. Allah sumber kekuatan kami. Kita mau siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa waktu-Mu adalah yang terbaik. Bila Kau izinkan segala sesuatu terjadi, ada rencana indah yang Kau siapkan bagi setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti
banyak hal yang tidak kami mengerti dalam hidup ini Tuhan. Tetapi satu hal yang kami tahu bahwa kami percaya kepada Tuhan sepenuhnya, bahwa apa yang Kau lakukan itu tidak pernah salah. Ada satu tujuan, ada maksud yang baik di balik segala sesuatu yang terjadi. Maka biarlah iman ini Tuhan yang menghiburkan, memberi kekuatan kepada kami, memberikan pengharapan untuk kami tidak menjadi putus asa di dunia ini, tetapi kami tetap beriman, percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan yang menjadi sumber segala sesuatunya. Terima kasih buat pagi hari ini, kami masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan, kekuatan untuk kami beribadah kepada Tuhan. Dan sekarang kami mau mendengar Engkau berbicara, biar setiap firman yang disampaikan boleh menjadi kekuatan bagi tubuh kami, roh dan jiwa kami, untuk kami bersemangat, bergairah, bersukacita di dalam Tuhan, menantikan pengharapan, menantikan kelepasan, menantikan pertolongan Tuhan yang selalu datang tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, mari Allah Roh Kudus Engkau hadiri tengah kami, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang mendengar, supaya lebih jauh, lebih dalam kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Berbicaralah karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan setiap doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan tentu pagi hari ini kita boleh kembali berada bersama-sama di dalam ibadah online untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Dan saya berdoa supaya kiranya Bapak Ibu jemaat GBS Petra dimanapun berada, dalam lindungan, dalam berkat penyertaan, di dalam kasih setia Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berkali-kali disampaikan kepada kita bahwa hari-hari ini terus-menerus diingatkan kepada kita bahwa hari-hari yang kita jalani ini mungkin merupakan hari-hari yang berat untuk kita. Dan ini menjadi waktunya untuk iman kita diuji. Dan iman kita harus menjadi dewasa. Iman kita harus menjadi iman yang kuat. Nah, kita mau membaca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Mengatakan demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Kristus Yesus menyatakan dirinya. Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat ini berbicara kepada kita tentang janji yang Allah berikan kepada semua orang yang percaya kepadanya, yaitu janji keselamatan yang disediakan bagi mereka yang teruji imannya. Dikatakan selama kita menantikan keselamatan atau janji yang daripada Allah itu, janji yang dikatakan tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, tersimpan di surga bagi kamu. Sementara kita menantikan janji itu, firman Allah katakan sekarang ini mau tidak mau, seketika kita harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Nah, itulah yang kita alami setiap hari. Kita tidak lepas dari masalah, kita tidak lepas dari persoalan, ujian, bahkan apa yang sedang kita alami hari-hari ini adalah bagian yang mau tidak mau harus kita hadapi. Bahwa ini adalah masa-masa yang sulit untuk iman kita. Tetapi percayalah, kalau itu sudah dapat kita lewati, teruji dikatakan di sana, untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api.
Sehingga kalau kita sudah melewatinya, kita memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Kristus Yesus menyatakan dirinya. Ada 3 tanda yang menyertai orang yang punya iman yang dewasa. Dan saya berdoa supaya kita semua di tempat ini adalah orang-orang dengan iman yang dewasa. Yang pertama adalah iman yang disertai dengan pengenalan akan Allah. Saudara, hubungan yang dewasa itu diikat oleh 2 hal, yaitu kasih dan yang kedua pengenalan yang benar satu dengan yang lain. Bukan hanya hubungan kita dengan Allah, dengan manusia pun. Alkitab mengatakan menggambarkan hubungan Kristus dengan jemaat itu seperti hubungan suami dan istri. Mengapa suami dan istri? Karena tidak ada dikatakan 2 menjadi 1 selain hubungan suami dan istri, di mana satu dengan yang lain bukan hanya diikat oleh kasih tetapi juga pengenalan yang benar. Nah, pengenalan yang benar akan Allah akan menghasilkan perspektif maksud saya yang benar akan segala sesuatu. Saudara, di dalam Mazmur 100 ayat yang kelima dikatakan demikian, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sebab Tuhan itu baik. Sampai kapan baiknya Tuhan? Dikatakan di sana tidak ada waktu yang membatasi. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jadi Tuhan tidak bertambah baik atau menjadi lebih baik. Kebaikan Allah itu tidak berubah sampai selama-lamanya. Dahulu kala dia baik, sekarang dia baik, sampai selama-lamanya dia baik. Nah, pengertian ini akan membuat kita memahami, punya satu pemahaman iman yang benar untuk melihat kebaikan Tuhan, percaya kepada Tuhan, bukan hanya saat mujizat terjadi, bukan hanya saat panen raya, di mana segala sesuatu nampaknya menyenangkan. Tetapi di dalam segala keadaan dan segala situasi, kita tetap menaruh percaya, kita tetap yakin bahwa apapun yang terjadi, Tuhan itu baik dalam hidup kita. Dan kebaikannya tetap untuk selama-lamanya. Iman yang dewasa tidak menaruh curiga kepada Tuhan, seolah dia punya maksud yang buruk terhadap kita, punya satu rencana yang tidak baik. Alkitab mengatakan bahwa dia tahu rancangan apa yang ada padanya mengenai kita, yaitu rencana hari depan yang penuh dengan harapan. Allah tidak merencanakan kecelakaan bagi kita, Allah tidak merencanakan hal yang buruk bagi kita, karena dia baik. Dan karena kebaikannya, dia melakukan segala sesuatu untuk kebaikan. Saudara, ketika kita belajar dari Daniel, ketika Daniel diperhadapkan dengan situasi dan pilihan yang sulit, antara tetap mempertahankan iman atau menyelamatkan dirinya dari ancaman hukuman raja, Daniel tetap memilih mempertahankan imannya. Dia tidak merasa bahwa situasi dan kondisi itu membuat dia harus menyangkali Allah. Dia tidak melihat situasi buruk atau situasi sulit yang menjepitnya sebagai satu alasan untuk dia kemudian kehilangan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia tetap memilih untuk mempertahankan imannya. Dan apakah Allah membiarkannya? Tidak, kita melihat bagaimana Tuhan memberikan pembelaan yang luar biasa kepada Daniel. Baik di hadapan raja-raja, di hadapan pembesar yang lain, bahkan juga ketika dia diperhadapkan dengan maut, waktu dia dimasukkan ke dalam gua singa. Itu karena Daniel tahu, dia ketika diperhadapkan dengan situasi yang sulit, imannya tidak menjadi gugur, imannya tidak menjadi loyo, tidak menjadi lemah, malah diperkuat di dalam Tuhan. Nah, saya berharap supaya tidak ada seorang pun di antara kita yang salah memahami terhadap Tuhan. Mengapa wabah ini sedang kita hadapi? Mungkin ada pertanyaan banyak di benak kita. Mengapa, bagaimana, dan untuk apa semua ini Tuhan izinkan? Dan mungkin kita juga tidak akan mendapatkan jawaban yang pasti. Tetapi satu hal yang harus kita pahami bersama, bahwa Dia, Alkitab berkata, turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sekali lagi, Tuhan itu baik, dan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, apa yang terjadi di sekitar kita, tidak mengubah fakta bahwa Allah itu baik. Karena dia kebaikannya tidak dibatasi oleh waktu. Tetap untuk selama-lamanya. Kesetiaannya turun-temurun dari generasi ke generasi. Dan itu menjadi jaminan
bagi kehidupan kita. Yang kedua, iman yang dewasa itu adalah iman yang mampu bersyukur dalam setiap keadaan. Bersyukur itu artinya dapat menerima dengan baik, meskipun realita tidak seperti harapan. Saya pernah katakan bahwa hal yang paling sulit dilakukan ketika situasi sulit adalah bersyukur. Tetapi bersyukur itu membebaskan kita dari pikiran yang negatif. Dalam 1 Tesalonika 5 dikatakan, bersyukurlah senantiasa di dalam segala keadaan. Bersyukur itu mudah ketika semua nampak baik. Ketika kita baik-baik saja, ketika semua nampak oke, mudah untuk kita bersyukur. Tetapi bersyukur dalam segala keadaan bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Tapi ini perintah Alkitab yang mengatakan mengucap syukurlah dalam setiap keadaan, dan iman yang dewasa adalah iman yang mampu bersyukur, mampu tetap melihat kebaikan Tuhan di balik segala sesuatu yang mungkin nampaknya tidak baik yang kita alami. Karena kita percaya sekali lagi, Dia turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Mengapa kita bersyukur? Kita bersyukur sebab kita punya Allah yang kesetiaannya kekal buat selama-lamanya. Kita bersyukur karena Dia berjanji, langit dan bumi itu akan lenyap, tetapi kasih setia Tuhan tinggal tetap, dan itu yang dapat kita percayai dan kita andalkan. Tidak ada manusia kuat di dunia ini yang dapat menjadi tempat sandaran kita. Semua kerajaan akan tergoyahkan, tetapi kerajaan Allah tinggal kekal untuk selama-lamanya. Kita bersyukur karena kita memiliki janji-janji, dan karena Dia setia, maka Dia pasti menepati janjinya. Dan Dia berjanji untuk menjaga, Dia berjanji untuk memelihara, Dia berjanji untuk melindungi, Dia juga berjanji menyediakan dan mencukupkan, bahkan akan menyelamatkan kita. Dan janji-janji itulah yang menenangkan kehidupan saudara dan saya, sehingga kita mampu tetap bersyukur. Saya tahu bahwa mungkin ada banyak keluarga yang sekarang ini mungkin merasa kesulitan, mulai kesulitan ekonomi. Ada banyak dampak yang dihasilkan oleh terjadinya wabah virus corona di sekitar kita. Bukan hanya kita, tetapi bahkan dialami oleh dunia. Negara kuat yang manapun juga mengeluhkan hal yang sama. Ada banyak orang yang kena PHK, ada banyak orang kehilangan pekerjaan, ada banyak orang yang kekurangan makan. Bahkan dikatakan, WHO mengatakan bahwa setelah pandemi ini lewat, ada satu bahaya yang akan dialami oleh sebagian penduduk manusia di dunia ini, yaitu bahaya kelaparan. Tetapi saudara, kita punya janji dari Allah yang setia, dan janjinya itu ya dan amin. Dia akan terus memelihara kehidupan kita. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya, dan Dia akan lakukan itu. Itu sebabnya kita tetap tenang, tetap yakin. Di tengah kesulitan yang kita alami, saya percaya bahwa ada banyak mujizat yang terjadi. Ada banyak pertolongan-pertolongan, entah besar entah kecil, yang kita lihat dari Tuhan. Di tengah-tengah keadaan sulit yang kita alami, kita melihat pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Dan ada banyak kesaksian yang dapat kita sampaikan. Dan saya percaya bahwa waktu yang sulit ini akan lewat. Tidak seterusnya seperti ini. Kita tetap harus punya pengharapan di dalam Tuhan, bahwa wabah ini akan segera berakhir. Apa yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat pasti akan membuahkan hasil yang baik, serta turut campur tangannya Tuhan tentunya di atas semuanya. Dan kalau itu lewat, maka saya percaya sukacita yang daripada Tuhan akan berlimpah-limpah yang Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga, iman yang dewasa adalah iman yang punya komitmen dan punya kesetiaan. Di dalam Amsal 20 ayat yang ke-6 berkata, banyak orang menyebut dirinya baik, tetapi orang yang setia, siapakah yang mendapatkannya? Orang yang setia itu orang yang tidak berubah arah, dan tidak berubah setia. Dan yang Tuhan cari adalah hati yang setia. Orang yang berpaut kepada Tuhan mendapat perlakuan yang khusus. Saudara, Alkitab mengatakan hal itu. Nah, situasi yang sulit ini sungguh menjadi ujian kesetiaan untuk kita masing-masing. Dan saya berdoa, berharap agar semua jemaat dan orang percaya teguh berpegang pada firman, tetap taat, tetap tekun, dan bertahan sampai akhir.
Berapapun sulit situasinya, kita percaya yakin karena Tuhan tidak meninggalkan kita, maka tidak ada alasan untuk kita berubah setia. Tidak dapat dipungkiri bahwa daging kita ini lemah. Mungkin kadang secara manusia kita masih bisa merasa khawatir, kita masih bisa merasa gelisah, atau mungkin kita juga merasa takut. Tapi mari kita bangkitkan iman kita dan percaya bahwa yang menjaga kita jauh lebih kuat daripada musuh-musuh kita. Ada Alkitab ayat yang mengatakan di dalam Mazmur pasal 91. Saya akan bacakan keseluruhan ayat ini karena ini menjadi kekuatan bagi kita yang percaya. Mazmur 91 ayat yang pertama sampai selesai. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ini sungguh merupakan janji-janji yang luar biasa yang Tuhan lakukan kepada siapa? Dalam ayat 14 dikatakan, kepada orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, kepada orang yang hatinya selalu berpaut kepada Tuhan. Tuhan akan meluputkannya, Tuhan akan membentenginya. Bahkan dikatakan kalau 1000 rebah di sebelah kirimu, 10.000 di sebelah kananmu, engkau menonton dengan matamu. Artinya pembelaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya ini yang Tuhan lakukan untuk orang-orang percaya yang hatinya melekat kepada Tuhan. Maka mari jemaat Tuhan, tetaplah percaya, tetaplah tekun dan setia. Ini memang situasi yang tidak nyaman bagi kita, tapi jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, sebab itu akan membuat tekanan menjadi makin berat. Tetaplah bersyukur dan bersukacita, sebab Tuhan akan menjadi penolong yang setia bagi kita. Percayalah bahwa Dia selalu melakukan segala hal tepat pada waktunya, dan itu yang menjadi penghiburan kita. Mungkin hari ini belum, kita percaya besok. Besok mungkin belum, hari yang akan datang, tidak untuk selama-lamanya. Masa yang sulit ini Tuhan biarkan terjadi seperti ini, dan kita tetap berdoa tentunya untuk bangsa dan negara kita, untuk pemerintah kita, bahkan untuk dunia, karena virus ini terjadi bukan hanya di Indonesia, tapi hampir seluruh dunia mengalaminya. Ini menjadi pandemi yang sedang berusaha diatasi oleh semua negara. Tapi kita tahu satu hal, kuasa Tuhan di atas semua usaha manusia. Dan kita berdoa supaya Tuhanlah yang menolong, sehingga semua negara dapat segera mengakhiri pandemi virus corona ini. Dan saya percaya bila datang waktunya, sementara Tuhan masih izinkan itu, tetaplah setia, tetaplah bersyukur, sebab Tuhan itu baik. Tuhan memberkati. Kita bangkit berdiri bersama. Kita angkat pujian itu tadi lagi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk
kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi, bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah untuk dimengerti, ya, pada saat melewati cobaan, mari kita tetap percaya. Ku tetap percaya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nanti Saudari Rika angkat doa. Segala puji syukur hormat bagimu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan boleh menjadi sumber kekuatan bagi setiap kami yang mendengarkan ya Bapa. Kami boleh semakin dikuatkan kembali, iman kami boleh semakin kuat ya Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh dengan senantiasa Tuhan menaruh harapan kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau pakai kehidupannya Tuhan, supaya kehidupan hamba-Mu ini Tuhan boleh semakin menjadi berkat Tuhan bagi orang-orang di sekitarnya, dan banyak jiwa yang dimenangkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu, pengumuman bahwa sepanjang minggu ini kegiatan kita masih di rumah. Jadi setiap hari bangunlah hubungan dengan Allah. Di dalam warta jemaat ada tuntunan pembacaan Alkitab setiap hari. Lakukan itu dengan setia supaya walaupun kita tidak beribadah bersama-sama di gereja, tetapi hubungan kita dengan Tuhan tetap dapat memperkuat kehidupan rohani kita. Supaya walaupun situasi di luar sulit, mungkin ada banyak tantangan yang kita alami, tetapi percaya bahwa kita tidak menghadapi sendiri. Ada Tuhan yang menyertai kita dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Dia adalah solusi atas setiap persoalan yang kita alami. Jadi sepanjang minggu ini kita masih beribadah di rumah, dan biarlah roh kita tetap menyala-nyala untuk tetap melayani Tuhan. Rasa haus dan lapar kita kepada Tuhan terus menerus, supaya setiap hari kita juga mendapatkan pasokan yang baru dari firman Allah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Saya kira itu pengumuman yang dapat saya sampaikan, dan kita akan akhiri ibadah kita secara online pagi hari ini. Kita angkat pujian, ku ingin selalu bersekutu denganmu, hanya dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku.
dekat padamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Sekali lagi, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Kami naikkan segala pujian, hormat dan syukur kepadamu Tuhan untuk ibadah kami pagi hari ini. Walaupun kami belum bisa beribadah tatap muka secara langsung, tapi kami berharap kuasa Roh Kudus Engkau mengurapi setiap ibadah online yang kami adakan, supaya ibadah ini boleh menjadi kekuatan bagi seluruh jemaat, bahkan siapapun yang mendengarkan, baik puji-pujian maupun firman yang disampaikan, menjadi rema yang hidup di dalam hidup kami, untuk kami terus dikuatkan di dalam Tuhan. Pagi hari ini kami terus berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Segala upaya yang dilakukan untuk menghentikan menyebarnya virus corona di seluruh negeri ini, bahkan di seluruh dunia, Tuhan, kami mohon campur tangan-Mu, karena kami tahu kuasa manusia sekuat apapun tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan ini, kecuali Tuhan yang turut bekerja. Maka biarlah Tuhan nyatakan kuasa-Mu untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintah Bapak Presiden Jokowi. Tuhan terus berikan hikmat supaya dapat menemukan metode atau cara-cara yang tepat untuk menanggulangi musibah atau wabah ini Tuhan, sehingga bangsa kami kembali dapat hidup normal seperti hari-hari yang lalu. Kami berdoa, biarlah gereja-gereja Tuhan diperkuat imannya, Engkau menjaga melindungi orang-orang percaya Tuhan. Terutama secara khusus kami berdoa untuk Jemaat GBS Petra, Jemaat GBS dimanapun di seluruh Indonesia. Jangan ada satupun yang terkena virus corona ini Tuhan. Jangan ada satupun yang terinfeksi atau tertular. Biar perlindungan pagar yang daripada Tuhan menjaga, supaya kami tetap sehat, tetap aman di dalam, oh Tuhan, kemuliaan-Mu, di dalam kesetiaan-Mu, sehingga kami boleh bersaksi bahwa Tuhanlah yang menjaga kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Pemerintah Pulau Bali kami juga menyerahkan dalam tangan-Mu segala upaya yang dilakukan untuk menghentikan virus corona di Pulau Bali. Kami juga berserah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati sehingga penyebaran boleh semakin menurun dan Pulau Bali dibebaskan, dilepaskan dari penyebaran virus corona. Terima kasih Bapak, berkati seluruh sidang jemaat yang sekarang dalam keadaan sulit, mungkin mengalami dirumahkan atau bahkan ada yang mengalami PHK. Tuhan, kami mohon campur tangan-Mu. Engkau membuka jalan, Engkau menjadi solusi, jalan keluar bagi setiap persoalan yang kami alami. Kami percaya karena ini janji-Mu, Tuhan akan terus memeliharakan kehidupan kami sampai selama-lamanya.
Terima kasih Bapa, semua yang melayani Tuhan pagi hari ini, Tuhan berkati pemain musik, singer, song leader, hamba-Mu yang menyampaikan firman, bahkan oh Tuhan semua yang mengadakan sehingga ibadah online ini dapat terselenggara dengan baik. Tuhan berkati berlimpah-limpah, jadikan mereka menjadi orang-orang yang berhasil di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Tuhan. Dan kami akhiri ibadah kami siang hari ini atau pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, diamlah di rumahmu masing-masing dengan dilimpahi berkat dari Allah Bapa, berkat baik secara jasmani maupun rohani, penyertaan dan kasih setia, janji daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberikan damai sejahtera, sukacita melimpah, kemenangan yang besar mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus kembali kali yang kedua. Kami terima berkat-Mu, penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.